teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki oleh Subhanahu wa taala. Di video kali ini izinkan saya atas nama Rizky Ati Putri Ananda, mahasiswi dari Institut Agama Islam Syekh Abdul Masidik Bangka Belitung. NIM 2111011, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini pada video kali ini saya itu akan memaparkan materi dari tugas dari mata kuliah ilmu filsafat yang dimana diampu oleh dosen Profesor Wahadara MAG. Pada sore hari ini saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang filsafat pendidikan? Nah, pengertian filsafat pendidikan itu adalah wadah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu yang baru. Misalnya pendidikan yang baru. Bisa kita lihat dari proses kerjanya itu teman-teman. Filsafat pendidikan juga sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan setiap manusia. Nah, teman-teman juga harus tahu loh, apa sih tujuan dari filsafat pendidikan tuh? Nah, apa guna dari filsafat pendidikan itu teman-teman? Harus teman-teman ketahui loh. Nah, filsafat pendidikan itu kan filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Nah, tujuan dari filsafat pendidikan yang pertama itu tuh memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Maksudnya itu tuh kita tuh harus tahu loh cara agar pembelajaran itu dilaksanakan secara baik sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, yang kedua itu mau tahu nggak teman-teman? Untuk mendekatkan hambanya kepada Sang Pencipta agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Contohnya, kita tuh sebagai umat muslim tuh harus menjalankan sholat 5 waktu, mengaji, berpuasa, kalau berpuasa Senin Kamis, dan sebagainya. Itu teman-teman maksudnya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, teman-teman. Nah, ada pula manfaat loh bagi mahasiswa tentang filsafat pendidikan. Apa ada teman-teman yang sudah tahu apa itu manfaat filsafat pendidikan bagi mahasiswa? Pasti belum tahu kan? Nah, manfaat bagi mahasiswa ialah agar mahasiswa dan mahasiswi mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis sehingga dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tertulis, teman-teman, secara sistematis dan kritis. Kritis maksudnya itu agar mahasiswa tuh berpikir lebih gitu, teman-teman. Nah, kita tuh kan sebagai mahasiswa tuh kan harus mempunyai ide-ide tersendiri. Bukan ide-ide yang aneh-aneh, maksudnya itu ide dalam hal pelajaran, masa depan gitu, teman-teman. Nah, serta menginspirasikan ide secara kreatif. Maksudnya itu tuh kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus mempunyai ide loh. Planning ke depan tuh seperti apa, kita tuh mau jadi apa. Jangan kita nih punya tujuan tapi kita tuh malas untuk mengerjakan tujuan tersebut. Kita tuh harus giat gigih sebagai mahasiswa agar kita tuh mencapai tujuan yang kita inginkan, teman-teman. Nah, secara umum juga manfaat filsafat ialah untuk membantu kita memahami bahwa sesuatu tuh tidak selalu tampak seperti adanya. Nah, filsafat juga membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia di luar. Kita tuh harus mengerti tentang diri kita tuh juga harus mengerti tentang dunia, maksudnya tuh mengerti perkembangan zaman pada dunia sekarang, teman-teman. Nah, karena filsafat itu mengajarkan kita tuh bagaimana kita tuh bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Nah, dan filsafat juga membuat kita agar lebih kritis, seperti yang saya jelaskan tadi tuh, teman-teman. Kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus kritis loh. Masa kita sebagai mahasiswa tuh diem, gak banyak bicara tuh maksudnya bukan yang aneh-aneh. Kita tuh kritis tuh dalam hal menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, kita tuh menjawab soal-soal, mengerjakan ulangan dengan baik, itu, teman-teman. Nah, jadi kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus mempunyai ide loh.
Kalau kita tuh misalnya kan pertanyaan kan, menurut pendapat Anda ini. Kita tuh kan harus tergantung diri kita masing-masing kan. Kita nggak boleh sama dengan teman kita, harus ide diri kita. Nah, disitulah ide kritis harus diperlukan oleh mahasiswa dalam filsafat pendidikan. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan juga tuh secara umum filsafat adalah ilmu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan sikap dan kepercayaan, gambaran keseluruhan yang telah dijunjung tinggi lalu mempertimbangkannya. Nah, adapun aliran-aliran filsafat pendidikan tuh yang pertama tuh perennialisme, dan yang kedua esensialisme, yang ketiga tuh progresivisme, yang keempat pedagogis kritis. Nah, yang terakhir tuh eksistensialisme. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu pengertian aliran tersebut ya teman-teman. Nah, pengertian dari aliran perennialisme. Apakah ada teman-teman yang sudah tahu? Pasti belum kan? Di sini saya akan menjelaskannya ya teman-teman. Nah, aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan berbagai satu-satu kebenaran metafisik. Masuk spiritualisme tuh seperti mengadakan hal-hal ritual gitu teman-teman, dan mereka tuh percaya mengadakan ritual, tradisi-tradisi dari agama mereka tersebut, di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai baik telah tumbuh dari zaman dahulu. Nah, dan yang kedua tuh esensialisme, merupakan tuh aliran yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya, kebaikannya bagi kehidupan manusia yang sudah mereka asal dari zaman dahulu teman-teman. Dan yang ketiga tuh progresivisme. Bagi kaum mereka ini tuh tidak ada realitas yang absurd teman-teman. Kenyataannya adalah pengalaman tradisional yang selalu berubah atau progresif. Mereka tuh melakukan pengalaman yang mereka lakukan lah teman-teman. Nah, yang keempat teman-teman, pedagogis kritis. Kritis tuh kalian tahu kan apa? Nah, salah satu unsur pokok dari aliran ini tuh adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Sekolah tuh didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri dan sosial teman-teman. Sekolah bukan sekedar perluasan tempat kerja sebagai lembaga garis depan dalam persaingan para internasional dan kompetisi asing. Sekolah itu tuh untuk menimba ilmu teman-teman, bukan untuk bersaing, intinya gitu. Nah, yang terakhir eksistensialisme, itu tuh menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat abad yang ke-20 yang sangat mendambakan adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat keras untuk menghadapi sikap dirinya tersendiri. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.